Shalom, selamat pagi buat anak-anak IPWAN yang hebat-hebat. Hari ini kita sudah masuk di dalam pembelajaran yang keempat sampai pembelajaran yang keenam di buku tematik 1F. Nah, untuk pembelajaran keempat, pertama-tama kita akan membuat tugas Ayo Berlatih yang ada di halaman 55. Tugas IPWAN yaitu tinggal memberi tanda centang untuk kegiatan dapat dilakukan di taman dan silakan beri tanda kali atau silang untuk kegiatan yang tidak dapat dilakukan di taman. Nah, di sini sudah ada 6 gambar. Nah, gambar-gambar ini ada yang dapat dilakukan di taman dan ada gambar-gambar yang tidak dapat dilakukan di taman. Silakan diberi tanda centang untuk yang dapat dilakukan di taman dan silakan beri tanda kali untuk kegiatan yang tidak dapat dilakukan di taman. Nah, selanjutnya kita masuk di halaman 56 tentang kalimat ajakan. Miss Ika sudah pernah kasih contoh ke kalian tentang kalimat ajakan. Nah, Miss Ika ulang kembali. Kalimat ajakan yaitu kalimat yang dipakai untuk mengajak seseorang melakukan sesuatu. Miss Ika kasih contoh, misalnya Miss Ika bilang ke teman Miss Ika yang bernama Nina. Miss Ika bilangnya seperti ini. Ayo kita main di taman. Nah, ayo kita main di taman adalah salah satu contoh dari kalimat ajakan. Kemudian tanggapan dari teman Miss Ika apa? Nah, tanggapannya misalnya oke atau baik, ayo kita pergi ke taman. Nah, itu adalah tanggapan. Jadi, tanggapan itu adalah kalimat yang kita ucapkan untuk merespon sebuah pembicaraan. Jadi karena tadi Miss Ika mengajak teman Miss Ika untuk pergi ke taman, maka tanggapan dari teman Miss Ika yaitu baik, ayo kita pergi ke taman. Nah, itu adalah salah satu contoh tentang kalimat ajakan dan kalimat tanggapan. Nah, tugas CP1 adalah membuat tugas yang ada di halaman 56. Mengerjakan nomor 1 dan nomor 2 untuk kalimat ajakan dan kalimat tanggapan. Nah, tapi sebelum itu silakan simak cerita yang akan Miss Ika bacakan yang ada di halaman 56 agar kalian bisa menjawab soal yang ada di halaman 56, yaitu mencari kalimat ajakan yang ada dalam percakapan dan mencari kalimat tanggapan yang ada di dalam percakapan. Nah, silakan disimak dengan baik percakapan berikut ini. Nina, Lala, ayo kita main di taman sore nanti. Baik, Nina, tapi aku harus bantu ibu menyiram bunga terlebih dahulu. Wah, kamu rajin sekali. Aku senang berkebun. Kalau sudah selesai menyiram bunga, aku akan berangkat ke taman. Nina, baik Lala, nanti bermain ayunan tangan di taman. Lala, sampai bertemu nanti sore, aku masuk dulu ya. Nah, sekarang Miss Ika akan bacakan sekali lagi untuk kalian untuk percakapan yang ada di halaman 56. Nina, Lala, ayo kita main di taman sore nanti. Lala, baik Nina, tapi aku harus bantu ibu menyiram bunga terlebih dahulu. Nina, wah, kamu rajin sekali. Lala, aku senang berkebun. Kalau sudah selesai menyiram bunga, aku akan berangkat ke taman. Nina, baik Lala, nanti bermain ayunan tangan di taman ya. Lala, sampai bertemu nanti sore, aku masuk dulu ya. Nah, itu adalah percakapan singkat yang sudah Miss Ika bacakan untuk kalian. Dan sekali lagi tugas kaliannya itu ya ada di halaman 56. Kalian silakan cari dalam percakapan yang sudah Miss Ika baca mana yang termasuk dalam kalimat ajakan dan mana yang termasuk dalam kalimat tanggapan. Silakan ditulis untuk nomor 1 dan nomor 2. Kemudian di halaman 60, coba IP1 membuat kalimat ajakan untuk menjaga lingkungan. Nah, Miss Ika kasih contoh misalnya kalimat ajakan untuk menjaga lingkungan yang Miss Ika ucapkan kepada orang-orang yaitu ayo jaga lingkungan di sekitar kita. Ayo jaga lingkungan di sekitar kita.
Ayo jaga lingkungan di sekitar kita adalah contoh dari kalimat ajakan. Nah, Ipiwan, silakan kalian tulis pada kolom yang ada di halaman 60 untuk kalimat ajakan. Nah, setelah itu kalian akan menyusun kata-kata yang ada di halaman 60 dimulai dengan kata yang berwarna merah untuk A, B, dan C di halaman 60. Kemudian untuk halaman 61 silakan kalian jodohkan gambar yang sesuai dengan perilaku yang harus dilakukan. Kemudian nomor 3-nya silakan beri tanda centang untuk kalimat ajakan yang sesuai dengan gambar yang kalian lihat. Jadi silakan dicentang saja untuk A, B, dan juga C. Nah, Ipiwan, Missy akan bacakan kepada kalian untuk cerita teks singkat yang ada di halaman 62. Silakan disimak dengan baik karena setelah ini kalian akan membuat tugas yang ada di halaman 62. Jalanan yang bersih. Ini jalan masuk ke komplek rumah Lala. Jalannya yang sangat bersih. Kiri kanan jalan ditanami pohon, juga ditanami bunga warna-warni. Lala berangkat dan pulang sekolah selalu melewati jalan itu. Lala senang melewati jalan itu karena bersih dan rapi. Juga banyak tanaman sehingga udara sejuk. Warga sekitar kompleks selalu menjaga kebersihan jalan dan menjaga tanaman di sekitar jalan sehingga jalan selalu bersih dan rapi. Lala bersyukur tinggal di lingkungan itu. Nah, itu adalah teks singkat yang sudah Missika bacakan kepada kalian. Tugas Ipiwan yaitu mengerjakan tugas yang ada di halaman 62, nomor 1 sampai nomor 2. Kemudian Ipiwan, kita akan belajar selanjutnya yaitu tentang bangun datar. Nah, yang akan kita pelajari di sini yaitu tentang 2 bangun datar. Yang pertama, bangun datar segitiga, dan yang kedua adalah bangun datar segi 4. Dan yang kedua adalah segi 4. Nah, Ipiwan, silakan kalian hitung pola pengubinan yang sesuai dengan gambar yang ada di halaman 64 dan 65. Silakan hitung ubin yang digunakan untuk membuat ubin. Silakan kalian lihat untuk nomor 1 sampai nomor 2 di halaman 64 dan di halaman 65. Dan selanjutnya kita masuk di halaman 67, yaitu silakan kalian sebutkan ciri-ciri rumah bersih dan ciri-ciri dari lingkungan yang kotor ya. Ciri-ciri lingkungan bersih dan ciri-ciri lingkungan yang kotor bisa kalian lihat di halaman 67. Kemudian di bagian bawahnya silakan kalian isi titik-titik dengan menggunakan kata ayo atau mari yang ada di halaman 67. Kemudian di halaman 68, Missika akan bacakan kepada kalian untuk teksnya, kemudian silakan dijawab untuk nomor 1 sampai nomor 5. Lingkungan yang kotor dapat menjadi sarang hewan. Hewan yang merugikan, misalnya lalat, tikus, kecoak, dan nyamuk. Nyamuk dapat menyebabkan penyakit demam berdarah dan malaria. Tikus menyebabkan penyakit tipes. Kecoak dan lalat menyebabkan sakit diare. Untuk itu kita harus menjaga kebersihan. Oke, silakan dijawab untuk halaman 68. Dan untuk hari ini tugas kita itu saja. Dan selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.